Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desta Juliani, NIM 1906311000059. Pada video kali ini, saya akan mengulas mengenai materi pemrograman berbasis web. Sebelum masuk ke pemrograman berbasis web, saya akan menyampaikan apa itu internet dan apa sih kaitannya dengan pemrograman berbasis web. Nah, internet di sini akan sedikit banyak berkaitan dengan web. Ada yang menyebut internet itu dengan international networking, dan ada juga yang menyebutnya itu dengan interconnected networking. Internet networking merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia atau internasional yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Sedangkan interconnected networking merupakan sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa internet adalah kumpulan berbagai jaringan komputer yang saling interkoneksi yang mencakup seluruh dunia atau jaringan global melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, fiber optik, wireless, dan sebagainya. Selanjutnya, apa sih pemrograman berbasis web itu? Pemrograman berbasis web adalah suatu jaringan informasi di mana dokumen dan semua resort berbasis web akan diidentifikasi dengan suatu alamat yang disebut URL yang dihubungkan dengan hyperlink dan dapat diakses melalui internet. Search berbasis web yang berada pada server akan diakses melalui HTTP menggunakan web browser dan diterjemahkan oleh web server. Ternyata ada beberapa istilah loh yang berkaitan dengan pemrograman berbasis web. Di antaranya yaitu, pertama ada protokol, merupakan bahasa atau software standar yang digunakan untuk mengatur komunikasi jaringan komputer. Nah, dalam protokol ini ada istilah TCP atau IP, merupakan cara mempaketkan dan menyelamatkan data agar dapat dikirim ke komputer yang lain. Kedua, ada HTTP, merupakan protokol penentu aturan yang diikuti oleh web browser dalam meminta dan mengambil dokumen oleh web server dan menyediakannya kembali untuk web browser. Nah, protokol ini digunakan untuk mengakses HTML. Yang ketiga ada URL, digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web server. Yang keempat ada protokol transfer, merupakan protokol yang digunakan untuk pengiriman informasi di internet. Beberapa protokol transfer diantaranya ada HTTP, ada FTP, ada Gopher, ada News NTP, dan ada Telnet. Yang kelima ada DNS, merupakan suatu sistem penamaan standar komputer-komputer di internet untuk mempermudah pengelolaan komputer internet. Yang keenam ada homepage, merupakan sarana dasar untuk memperkenalkan secara singkat isi dari keseluruhan website suatu organisasi atau individu. Nah, pada homepage ini terdiri dari website atau situs web dan web page atau halaman web. Di dalam dunia internet terdapat dua sisi yang saling mendukung, yaitu server dan klien. Server adalah penyedia berbagai layanan termasuk web yang berupa web server, misalnya Apache dan IIS. Sedangkan klien bertugas mengakses informasi yang disediakan oleh server yang berupa web browser, misalnya Opera dan Internet Explorer. Programming terdapat server-side dan client-side programming. Client-side programming untuk membuat web statis, sedangkan untuk membuat web dinamis atau dapat berinteraksi dengan user diperlukan server-side dan client-side programming. Yang berjalan pada komputer user merupakan tool atau alat untuk navigasi dan menampilkan dokumen pada web. Contohnya MS Internet Explorer, kemudian ada Opera, ada Google Chrome. Dan video ulasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.